pertama ternyata para penjamin itu tidak juga kunjung menunaikan janjinya atau komitmennya kan. Sehingga sementara lapangan sudah rame kan, perlu membiayai kumpul-kumpul, membiayai orang turun ke lapangan, makin hari makin dekat membiayai penggalangan sampai akhirnya saksi kan. Jadi saya termasuk yang mengusulkan pada Pak Anies, Mas, kan nggak ada jalan lain, ini nggak mungkin mundur kan. Jadi kita teken surat utang aja pada Pak Sandi gitu. Diminta Sandi biaya semua lah dulu sebelumnya. Kemudian hitung-hitung akhirnya ketemulah surat pernyataan berutang itu. Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, tanda tangan saya. Ketua Tim Ses Anies Baswedan, Sudirman Said, mengakui sempat ada perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga Uno pada sekitaran Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Seperti diketahui, belakangan Anies diisukan memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Namun Anies faktanya mengatakan bahwa uang 50 miliar itu adalah dari pihak ketiga, bukan uang Sandiaga Uno. Sudirman Said mengaku yang mengusulkan untuk utang kepada Sandiaga Uno, dan Anies menyetujui perihal meminjam ke Sandiaga Uno yang senilai 50 miliar itu, karena pada saat itu Anies diketahui tidak memiliki uang. Walaupun Sandiaga Uno sudah merelakan uang 50 miliar ini karena ingin fokus, namun isu utang 50 miliar Anies Baswedan ini masih bergulir. Pasalnya, Anies Baswedan enggan mengakui itu adalah utang dan tidak menganggap itu adalah uang Sandiaga Uno. Itu permasalahannya. Sementara terkait perjanjian Pilpres antara Anies dengan Prabowo Subianto, Sudirman Said mengaku tidak pernah mendengar. Namun yang ada adalah saat Pilpres 2019. Sudirman Said yang saat itu membantu Prabowo sempat berdiskusi meminta Anies bersedia jadi wapres untuk maju bersama Prabowo. Karenanya Sudirman mengaku tidak tahu apa yang dimaksud Sandiaga Uno terkait perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo. Sudirman Said pun mengatakan mungkin Sandiaga Uno telah keliru